Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Hieronymus SEMM. Saya merupakan salah satu dosen di program studi manajemen. Ya. Saya mengampu mata kuliah manajemen kinerja di semester 6. Ya. Mata kuliah yang saya ampu ini manajemen kinerja dengan bobot SKS-nya adalah 3 SKS. Ya. Semester 6. Kemudian kode mata kuliahnya 41318. Ya. Dan pengembang RPS dan juga koordinator bidang keahlian Dr. Hieronymus saya sendiri. Ya. Capaian pembelajaran terdiri dari sikap, kemudian pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Ya. CPL Prodi saya sudah merumuskan di sini ada sekitar 8. Kemudian diturunkan ke CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Ya. Begitu juga di sini ada 14 kali, ya, 14 kali CPMK. Kemudian terkait dengan deskripsi mata kuliah manajemen kerja ini merupakan mata kuliah wajib, ya, di konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Pada program studi S1 manajemen, mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang bagaimana mengelola kegiatan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kelangsungan hidup sebuah organisasi ditentukan oleh keberhasilannya dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian, manajemen kerja merupakan kebutuhan setiap organisasi dan juga karyawan untuk menjalankannya. Manajemen kerja berorientasi pada pengelolaan proses pelaksanaan kerja dan hasil atau prestasi kerja. Keberhasilan dalam kualitas kerja dan kesuksesan kinerja suatu organisasi ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, pimpinan, bawahan, sehingga pemahaman dan kemampuan dalam melaksanakan manajemen kerja merupakan suatu kebutuhan. Kemudian ada beberapa referensi yang saya pakai di sini, ya. Kemudian perangkat lunak yang saya gunakan di sini yakni PowerPoint. Kemudian perangkat keras di sini adalah laptop dan juga DCD yang saya gunakan. Kemudian mata kuliah manajemen kerja selama pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan, 16 kali, termasuk dengan 1 kali tes dan di pertemuan ke-8 dan kemudian ke pertemuan ke-16 itu ada ujian akhir semester. Saya menerapkan mata kuliah pembelajaran di sini selama pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 memberikan materi, ya, di samping berdiskusi dengan mahasiswa. Kemudian di pertemuan setelah UTS dilakukan dengan mahasiswa menggali persoalan atau kasus-kasus yang terjadi di perusahaan, instansi pemerintah atau instansi swasta. Dengan demikian mereka akan lebih mengetahui, lebih memahami terkait dengan proses pekerjaan berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kinerja dari karyawan, bagaimana meningkatkan kinerja dari organisasi atau perusahaan. Nah, setelah proses melakukan wawancara dengan pimpinan, proses pengamatan observasi di perusahaan atau di instansi tadi, maka mereka akan merangkum, meringkas, dan kemudian sekembalinya mereka akan memberikan presentasi terkait dengan hasil yang mereka lakukan wawancara atau menggali kasus yang terjadi di lapangan. Ini namanya studi lapangan. Jadi setelah mereka melakukan studi lapangan, kemudian di akhir pertemuan ke-16 mereka akan melaksanakan ujian akhir. Ini menjadi penentu bagi mereka, dan di saat itu akan saya lakukan pemeriksaan terkait dengan hasil selama mereka studi lapangan. Ada beberapa pertanyaan di UAS itu akan saya berikan pertanyaan berhubungan dengan hasil studi lapangan.
Demikian diskusi materi yang saya sampaikan, kemudian akan kita lanjutkan dengan materi perkuliahan bersama dengan mahasiswa. Selamat menyaksikan. Oke, baik, selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Wah, luar biasa ya. Jadi terima kasih sudah hadir di perkuliahan kita hari ini, di perkuliahan pertemuan yang ke-10 ya. Jadi terkait dengan mata kuliah hari ini adalah manajemen kinerja dengan topik tujuan dan manfaat penilaian kinerja ya. Oke. Tapi sebelum saya tanya dulu terkait dengan pertemuan yang minggu lalu ya. Ada yang tahu apa yang kita bicarakan minggu lalu? Apa saja? Saya, Pak. Ya, silakan orang. Baik, Pak, minggu lalu kita belajar tentang variabel finansial yang terdiri dari pendapatan laba dan biaya. Ya, betul sekali. Ya, variabel finansial. Ya, finansial sangat dibutuhkan dalam proses peningkatan kinerja karyawan. Terdiri dari laba. Laba. Ada yang tahu laba? Keuntungan ya, yang diperoleh oleh karyawan atau tim atau perusahaan juga mendapatkan laba. Ya. Selain laba ada lagi? Nona? Biaya, Pak. Biaya. Pasti perusahaan pasti membutuhkan yang namanya biaya. Ya. Biaya untuk apa saja? Untuk proses pekerjaan dilakukan di perusahaan itu. Ya. Supaya bisa meningkatkan apa yang menjadi tujuan dari organisasi atau karyawan itu sendiri. Ya. Selain finansial, non finansial, ya. Variabel non finansial, ada yang tahu? Apa saja yang terdiri dari variabel non finansial? Ya, silakan Nona. Yang terdiri dari variabel non finansial, yang pertama itu kepuasan pelanggan, kemudian kualitas produk dan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dalam penyelesaian tugas. Wah, itu baru memang benar-benar menguasai ya, karena ada persiapan. Hari ini kita ada pertemuan, berarti pasti harus tahu materi-materi minggu lalu ya, apa saja ya. Kepuasan pelanggan penting ya. Di mana-mana perusahaan mesti harus memberikan yang terbaik untuk para pelanggannya ya. Kalau tidak ada pelanggan, mati perusahaan, tidak ada operasional, tidak akan berjalan ya. Ya, cukup ya. Kita lanjut pertemuan hari ini ya, terkait dengan tujuan dan manfaat penilaian kinerja ya. Oke. Manajemen kinerja yang diartikan ya sebagai konsep manajemen kinerja sedikit dijelaskan di depan, karena salah satu unsur penting dalam manajemen kinerja ya. Ya. Konsep manajemen kinerja perlu sedikit dijelaskan di depan, karena penilaian kinerja adalah salah satu unsur penting dalam manajemen kinerja. Sistem manajemen kinerja adalah proses formal yang terstruktur untuk mengukur, kemudian mengevaluasi dan mempengaruhi sikap, perilaku dan hasil kinerja para karyawan terkait dengan jabatan pekerjaan. Kita lihat mengevaluasi proses kerja karyawan. Begitu ada penilaian ya, ada proses evaluasi dilakukan oleh perusahaan. Untuk apa? Supaya bisa mengetahui mana yang belum maksimal, mana yang sudah maksimal. Kalau yang belum maksimal perlu kita tingkatkan. Kalau yang sudah, kita kembangkan terus. Salah satu contoh misalnya di perusahaan apa di sini ya, contohnya misalnya di orang-orang marketing lah, ya, di dealer motor, ya, dia mesti harus tahu wilayah sales itu apakah bisa produktif tidak. Target yang dilakukan oleh perusahaan terhadap beliau di karyawan, target tidak tercapai tidak. Kalau tidak tercapai, berarti mesti harus ada evaluasi. Kenapa? Masalahnya apa di sana? Masa karyawan, konsumen tidak pernah ada, tidak ada yang mau ngambil motor? Itu mesti harus dicari tahu. Evaluasi bisa dilakukan setiap 6 bulan, bisa juga dilakukan selama 1 tahun. Secara berkala terus, supaya bisa mengetahui. Ya. Ada area atau wilayah, oh di bagian barat sudah bagus,
perlu dijaga itu, dirawat supaya konsumen tetap selalu ada. Itu target. Kalau orang marketing, orang sales pasti harus tahu, orang lapangan pasti tahu di wilayah mana dia mesti harus rawat, karena ini lahan ini konsumen, ya. Kemudian terkait dengan evaluasi itu penting, ya. Kemudian sistem manajemen kerja membantu mengarahkan dan memotivasi para karyawan untuk maksimalkan usaha maka dalam mencapai tujuan organisasi. Ada cara yang perlu dilakukan oleh perusahaan atau pimpinan untuk memotivasi karyawan. Nanti kita bahas, ya, slide yang berikut. Manajemen kerja merupakan proses berorientasi tujuan yang diarahkan untuk memastikan bahwa proses-proses organisasi ada pada tempatnya guna memaksimalkan produktivitas para karyawan, tim, dan akhirnya organisasi itu sendiri. Ya. Jadi proses yang dilakukan oleh sebuah perusahaan itu harus bisa mengutamakan yang namanya karyawan itu sendiri, tim, dan juga organisasi perusahaan. Kenapa mesti harus tim? Karena kita kerjanya kolektif, saling support. Tidak bisa satu orang sendiri. Kita harus saling support satu sama lain. Ya. Kemudian ada dua komponen manajemen kinerja. Pertama, pengukuran dan umpan balik kinerja. Yang kedua, komponen imbalan dari dan kompensasi. Dari kedua ini ada yang bisa jelaskan atau mau menanyakan misalnya? Ya, Pak. Ya. Apa maksud dari komponen imbalan dari kompensasi, Pak? Ya. Baik, terima kasih. Siapa namanya, Nona? Arlin. Oh, Arlin, lupa saya. Arlin menanyakan terkait dengan komponen imbalan dari kompensasi. Langsung kedua. Dia bertanya yang kedua ini. Ya. Jadi komponen imbalan dari kompensasi itu yang terdiri dari misalnya gaji. Ya. Kenapa perusahaan perlu memberikan imbalan, reward? Itu penting supaya bisa memotivasi karyawan. Tadi yang saya sampaikan, memotivasi supaya bisa ada semangat kerja. Ya. Selain gaji, ada yang namanya tunjangan. Gaji, tunjangan, bonus, kemudian insentif, kemudian misalnya ya benefit, tahu benefit itu pemberian, ya, dari perusahaan secara gratis, misalnya asuransi bisa diklaim, ya. Tapi kita biasanya kalau di perusahaan, pada saat saya bekerja di perusahaan itu asuransi itu biasanya kita dipotong gaji setiap bulan, ya. Sakit tidak sakit potong asuransi itu. Jadi benefit itu dalam bentuk asuransi, ya, fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, ya. Selain asuransi misalnya jaminan sosial lainnya, misalnya BPJS. Biasa sakit, kalau kita di sini kan sakit langsung ke dokter keluarga itu misalnya. Ada. Tidak perlu bawa uang, tapi setiap bulan biasanya. Tapi sekarang sudah ada jaminan. Ada fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, ya, secara gratis. Ya. Gaji tadi, Nona, gaji, kemudian tunjangan, kemudian ada bonus, ya. Biasanya ke perusahaan itu bonus itu penting. Ya. Karena bisa memberikan semangat kepada karyawan untuk meningkatkan kinerja. Kalau tahun ini saya dapat bonus, maka tahun berikutnya saya akan semangat bisa mencapai target. Perusahaan biasanya kalau tidak mencapai target karyawannya tidak akan diberikan bonus. Biasanya sebentar lagi tuh, ini bulan berapa? Masih lama, ya. Bulan Desember itu biasa ada bonus. Nah, kalau karyawan itu bonusnya besar, gajinya besar, tambah THR itu banyak. Orang Kristen biasanya dapat bonus di bulan Desember itu, pas Natal itu. Itu biasanya, ya. Kemudian insentif, beda lagi insentif ini. Insentif diberikan kepada karyawan yang kinerjanya bagus atau target tercapai. Contoh tadi misalnya sales tadi, marketing motor tadi, sepeda motor tadi, dia mesti harus bisa mencapai target. Apalagi lebih dari target atau over target, dia akan mendapatkan yang namanya insentif. Nah, biasanya perusahaan harus memberitahu di awal, kita bulan ini kalau misalnya karyawan bisa mencapai target, kami akan memberikan bonus sebesar ini. Sudah dikasih tahu supaya karyawan tahu, kalau saya mencapai target pasti saya dapat segini. Dia semangat. Itu perangsang bagi karyawan supaya ada semangat untuk bekerja.
Ya, bisa ya, Nona ya, bisa. Oke. Kembali yang pertama, pengukuran dan umpan balik kinerja. Umpan balik bisa mengetahui bahwa karyawan belum maksimal. Ya. Ada informasi yang disampaikan. Informasi disampaikan baik dari rekan kerja, dari konsumen, ya, terkait dengan misalnya kalau rekan kerja akan memberitahu bahwa ada area-area tertentu yang tadi yang saya sampaikan, area-area tertentu yang mesti harus ada peningkatan. Itu informasi, ya, supaya bulan berikutnya ada pekerjaan yang mesti harus dimaksimalkan, ya, sehingga tujuan tadi pencapaian target itu bisa tercapai. Ya. Oke. Yang berikut, penilaian kinerja adalah proses yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi hasil kerja para karyawannya. Kemudian yang kedua, penilaian kinerja adalah sistem formal untuk meninjau dan mengevaluasi kinerja para individu atau tim dalam menjalankan tugasnya. Dan yang berikut adalah penilaian kinerja melibatkan evaluasi kinerja yang didasarkan pada penilaian dan pendapat dari para bawahan, rekan kerja, atasan, manajer lainnya, dan bahkan karyawan itu sendiri. Slide ini ada yang mau bertanya? Ya, silakan, Nona. Siapa yang melakukan penilaian terhadap kinerja dari seorang karyawan? Ya, terima kasih. Jadi yang melakukan proses penilaian kinerja karyawan itu adalah rekan kerja. Ya, selain pimpinan itu ada rekan kerja juga. Ya. Dulu waktu saya di perusahaan itu pimpinan yang menilai, rekan kerja tidak. Rekan kerja hanya memberikan masukan-masukan saja. Tapi yang menilai adalah pimpinan. Dan sekarang sudah ada keterlibatan dari seorang bawahan, rekan kerja. Ya, rekan kerja. Selain rekan kerja ada bawahan dan juga atasan. Ya, atasan langsung. Ya. Sama seperti di sini, mahasiswa boleh menilai kinerja dari dosen dan program studi. Ada link toh? Ada link yang dibagi itu dari Badan Penjamin Mutu. Dia memberikan link supaya ada proses penilaian terhadap kinerja dari masing-masing dosen dan juga keprodinya. Itu penting itu. Supaya ada perbaikan. Kalau tidak ada penilai, maka biasa-biasa saja. Makanya pekerjaan tidak ada masukan-masukan dari bawahan itu. Maka penting dilakukan oleh karyawan, penting. Ya. Kalau di perusahaan itu karyawan penting melakukan proses penilaian. Karena informasi yang disampaikan misalnya situasi di tempat kerja itu berbeda. Ya. Pimpinan tidak tahu apa yang dikerjakan. Ya. Mungkin ada persoalan-persoalan atau mungkin hal-hal yang mungkin pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan waktu sesuai yang ditentukan. Ya. Bisa saja tertunda. Maka itu kemudian harus disampaikan kepada pimpinan supaya pekerjaan itu kita laksanakan sesuai dengan waktu yang diberikan. Maka kemudian harus ikut yang namanya SOP, standar operasional prosedur. Bekerja mesti harus berdasarkan standar. Di mana-mana ada SOP, di perusahaan harus ada SOP. Di sini juga setiap program kerja itu harus ada yang namanya SOP supaya bisa terarah. Ya, Nona, seperti itu. Yang melakukan penilaian itu adalah karyawan itu sendiri, rekan kerja. Kemudian bukan karyawan yang bersangkutan tapi rekan kerja, ya. Bawahan, kalau pimpinan pasti bawahan yang menilai. Nah, kemudian karyawan, atasan langsung menilai. Ya. Kemudian bisa juga eksternal adalah pelanggan. Pelanggan harus memberikan input, ya, masukan kepada perusahaan itu sendiri, ya. Supaya ada perbaikan, ada peningkatan, ya. Penting dilakukan itu, ya. Yang berikut, ya, penilaian kerja adalah proses formal untuk mengevaluasi kerja dan memberi umpan balik. Ya, tadi saya sampaikan. Kemudian penilaian kerja berarti mengevaluasi kerja karyawan saat ini dan atau di masa lalu relatif terhadap standar prestasinya. Ya, bukan hanya menilai pada saat ini saja, tapi pada masa 2 bulan yang lalu, ya 1 tahun yang lalu dia bisa sampaikan. Ya, contoh tadi karyawan itu rekan kerja, dia bisa menyampaikan, ya, terkait dengan pekerjaan
bulan lalu atau tahun lalu karena terkendala misalnya tidak pernah mencapai target, itu bisa ya. Sehingga dia memberikan masukan kepada pimpinan supaya si A ini bagaimana caranya ya. Ada yang namanya program-program pelatihan ya. Program pelatihan itu penting bagi karyawan yang tidak pernah mencapai target atau tidak pernah menunjukkan kontribusi besar terhadap perusahaan atau tidak pernah menunjukkan kinerja yang bagus selama 6 bulan terakhir. Itu pelatihan harus dilakukan oleh perusahaan kepada karyawan yang bersangkutan. Itu penting supaya ada perbaikan dalam proses pekerjaannya ya. Tujuan adalah untuk meningkatkan kinerja dari seorang karyawan. Yang berikut adalah manfaat penilaian kinerja itu sendiri. Perbaikan kinerja. Dari beberapa item ini ada yang mau bertanya? Ya, silakan Rani. Saya Pak, jadi saya datang ingin bertanya di yang ketiga Pak tentang penempatan karyawan. Dan itu maksud dari penempatan karyawan itu seperti apa Pak? Oh ya. Sebelum kita lanjut ke penempatan karyawan, kita mulai dulu dari yang pertama ya. Kita tahan dulu sebentar. Ya, perbaikan kinerja. Ya. Perbaikan kerja yang saya sampaikan tadi perlu perbaikan. Ya. Atas dasar masukan-masukan tadi itu perlu dilakukan perbaikan supaya apa? Supaya ada peningkatan. Ya. Kalau orang bilang di luar sana biasa kalau yang bolong-bolong itu harus ditutupin. Ya. Supaya tidak kelihatan. Ya. Kenapa? Pekerjaan di mana-mana kalau kita selalu bolong itu dinyatakan kita tidak mampu. Maka bagaimana caranya? Mesti harus ada perbaikan. Si A mesti harus di rolling ya, dicari tempat yang bagus supaya dia lebih nyaman mungkin. Ya. Di sini mungkin dia tidak nyaman karena kelihatan hasilnya tidak bagus. Itu perlu. Penyesuaian kompensasi. Penyesuaian kompensasi perlu. Jadi karyawan kalau misalnya kerjanya sudah bagus, kita mesti harus bantu, perusahaan harus bantu, pimpinan mesti harus bantu. Ada penyesuaian gaji lah. Ya. Dia kalau punya prestasi, kalau gajinya begitu-begitu saja, dia akan tidak akan semangat. Ya. Saya kalau 2 tahun saya sudah menunjukkan hasil bagus di tempat itu, di posisi itu, maka perusahaan harus bisa menghargai saya. Gaji dinaikkan. Ya. Kemudian kompensasi tidak langsung, misalnya jabatan, karir saya, jabatan atau karir saya. Itu mesti harus disesuaikan juga karena saya punya prestasi kerja ya. Bukan berdasarkan orang dalam ya, faktor kedekatan tidak, karena ya sekarang ini kan ordal, tapi tidak, mesti harus berdasarkan prestasi, mesti harus ada penyesuaian gaji juga. Kalau saya kerja bagus maka gaji mesti harus disesuaikan, harus naik lah ya, begitu. Kembali ke pertanyaan Rani, penempatan karyawan ya. Menempatkan orang pada tempat yang tepat. Wah. Ardo dia spesial di bidang manajemen. Kalau ditaruh di bagian keuangan tidak nyambung, maka dia kerjanya tidak akan sesuai dengan harapan. Dia akan tidak selesai kerjanya dan tidak nyambung toh. Maka ditempatkan pada bidang apa sesuai dengan bidangnya dia. Orang manajemen pasti ditempatkan mana, di bagian mana. Ya. Manajer cocok lah. Ya, cocok, pasti itu contoh manajer ya. Ya, manajer, dia bagaimana dia menyelesaikan persoalan-persoalan, memanage toh. Bagaimana mengatur karyawan. Menempatkan orang pada tempat yang tepat ya. Jadi mesti harus bisa menempatkan orang yang sesuai dengan bidangnya supaya dia bisa bekerja maksimal. Nah, kalau dia bekerja maksimal pasti akan menunjukkan hasil yang bagus, produktivitas kerja yang bagus. Kalau dia tidak sama sekali tidak paham dengan apa yang dia kerjakan, maka produktivitasnya pasti menurun, sangat tidak sesuai. Maka kita proses perekrutan orang itu mesti harus benar-benar mesti harus lebih hati-hati ya. Karena sekarang ini orang masuk, saya tidak tahu sekarang ya, tapi sebelumnya itu lamaran biasanya didikte ya. Di model kayak macam ijazah itu fotonya bisa ditaruh loh, asal mukanya sama. Ada satu kasus itu, kebetulan dia kembar ya, pasang foto padahal dia tidak tamat SMA, dia kerja sekarang masih
Fotonya hampir sama. Tidak, dia hanya SMA yang kabarnya itu dia sarjana. Dia kerja sampai sekarang ada. Jadi sebenarnya mesti harus kita lebih teliti lagi. Pihak perusahaan yang melakukan wawancara mesti harus tanya lebih secara detail, ya, supaya bisa mendapatkan orang-orang yang punya kualitas kerjanya bagus. Kalau kita mendapatkan orang yang bagus, maka pasti menghasilkan hasil yang bagus. Jadi saya kira banyak hal yang mesti saya sampaikan hari ini. Tapi ada tugas ya, sebelum kita akhiri ada tugas ya. Tugas ini sekarang sudah semester 6 ya, semester 6. Nah, jadi mesti bisa paham terkait dengan bagaimana mereview jurnal. Cari jurnal yang topiknya sesuai dengan topik kita hari ini. Ya. Terus kemudian dengan berkaitan dengan hubungan dengan manajemen kerja, ya. Oke, nanti dikumpulkan minggu depan, ya. Dikirim boleh ataupun nanti dikumpulkan. Hard copy-nya bisa. Ya. Saya kira itu saja, ya. Tugas bisa terima ya, bisa dipaham ya? Bisa ya. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin kesulitan terkait dengan review jurnal ini, ya. Itu ada berapa kolom ya? Ada kolom 1, 2, 3 ya. Itu harus itu bisa dipahami dulu, ya. Nah, nanti bisa dicari jurnal di artikel-artikel. Tapi artikelnya terindeks Sinta ya, yang diakui, terakreditasi, ya. Oke. Terima kasih. Saya kira itu saja perkuliahan kita hari ini. Kita ketemu minggu depan. Selamat pagi. Oke, baik. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak.